Bab 377, Alam Pedang Hati, Formasi Alami. Xie Tianheng sedang merenungkan Dao Pedang, namun pemahamannya akan kejelasan yang terkandung dalam inti Dao Pedang cukup mendalam. Ia mempelajarinya dari Xie Lingfeng, tetapi karena Xie Lingfeng sendiri belum sepenuhnya memahaminya, ia tentu saja tidak dapat mengartikulasikan poin-poin penting dari kejelasan inti Dao Pedang. Oleh karena itu, meskipun Xie Tianheng mengetahui tentang kejernihan hati dalam pedang Dao dan Xie Lingfeng telah berbagi semua yang diketahuinya, pemahaman bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Dia tidak dapat menemukan titik awal. Dia tidak dapat menahan perasaan jengkel. Haruskah aku berkonsultasi dengan yang lebih tua? Xie Tianheng berpikir dalam hatinya. Sang tetua sangat dihormati dan bijaksana. Jika ia ingin meminta bimbingan, sang tetua pasti akan bersedia menasihatinya. Namun, saat Xie Tianheng teringat kesombongan dan keangkuhan awalnya, menantang pendekar pedang yang lebih unggul, dia merasa malu dan agak malu. Xie Tianheng merasa wajahnya terlalu kurus. Ia hanya bisa mendesah dalam hati dan terus merenung dan mencerahkan dirinya sendiri. Untuk memahami inti pedang, pada awalnya diperlukan pemurnian kondisi batin, bebas dari gangguan eksternal, tidak memiliki pikiran lain, hanya pedang. Kau tidak kekurangan bakat dalam ilmu pedang. Kau telah berlatih banyak teknik pedang, dan mampu memahami kekuatan momentum pedang, kau cukup berpengalaman. Benamkan diri Anda dalam kondisi pikiran saat Anda memahami kekuatan momentum pedang, pahami maknanya secara eksplisit, dan kejernihan hati pedang tidak jauh. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Xie Tianheng terkejut, seseorang telah mendekatinya, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Seketika, ia merasa gembira. Bukankah suara ini milik orang tua itu? Ia segera mengangkat kepalanya dan benar saja, ia melihat sesepuh berdiri tak jauh darinya, tengah memandangi lautan awan yang bergelombang. Terima kasih, tetua, karena telah menunjukkan jalan kepadaku. Xie Tianheng dengan cepat dan hormat memberikan salam. Li Xuan mengangguk, melanjutkan nasihatnya kepada Xie Tianheng. Xie Tianheng sangat gembira. Ia merasakan pemahaman yang samar dan dengan yakin memutuskan bahwa setelah masa retret, ia pasti akan memahami kejernihan hati dari Dao Pedang. Penatua, apakah Anda punya instruksi untuk datang ke sini? Setelah kegembiraannya, Xie Tianheng bertanya dengan hormat. Hanya jalan-jalan saja, aku tidak punya perintah apapun. Li Xuan menggelengkan kepalanya. Jika tetua memiliki instruksi, Xie Tianheng akan melewati api dan air untuk memenuhinya. Xie Tianheng berkata dengan meyakinkan. Saya menghargainya. Li Xuan mengangguk. Setelah memberikan nasihatnya kepada Xie Tianheng, Li Xuan tidak tinggal lama di tebing Master Pedang. Ia menuruni gunung menuju tujuan berikutnya, Istana Belajar Bintang 7, yang sekarang disebut Akademi Bela Diri Liar. Dia santai menikmati pemandangan di sepanjang rute dan mengamati adat istiadat berbagai tempat di domain dalam. Sesekali ia melewati beberapa desa kecil dan mendapati beberapa remaja sedang berlatih dan menghaluskan kulit mereka. Ia tampak bersemangat dan memberikan beberapa arahan. Suatu hari, sebelum tiba di Akademi Seni Bela Diri Wilderness, buku emas Tao di alas jiwa tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan muncul. Muridmu Suyan telah memahami metodologi alam pedang hati, kau telah menembus alam pedang hati. Dalam sekejap, Li Xuan merasakan Dao pedangnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Alam pedang hati, segala sesuatu bisa menjadi pedang. Dia melangkah maju, dan rumput liar pun berterbangan, berubah menjadi pedang tajam penghancur, bagaikan aliran pedang besar yang menyapu, menusuk bukit kecil di depannya seketika. Aku telah memasuki alam pedang hati. Li Xuan merasa gembira. Suyan akhirnya menyadari jalur pelatihan alam kedua pedang Dao, alam pedang hati. Dia yakin bahwa begitu Suyan berhasil menembus alam niat ilahi, alam pedangnya juga akan mampu menembus alam pedang hati. Inilah inti sebenarnya dari pedang Dao yang kuat. Li Xuan sangat puas dengan Dao pedang yang diciptakannya. Alam ketiga pedang Dao juga harus diajarkan kepada Suyan ketika waktunya tepat. Li Xuan telah mengambil keputusan. Muridmu Suyan telah mencapai kesempurnaan dalam memahami hati pedang, dan alam pedang hatimu telah meningkat. Suyan telah menyempurnakan pemahamannya tentang jantung pedang. Alam pedang Dao-nya semakin berkembang. Kekuatannya semakin kuat setiap hari. Li Xuan terkesima. Kekuatan Suyan semakin meningkat setiap saat. Ia melanjutkan perjalanannya ke Akademi Bela Diri Wilderness. Tepat saat ia tiba di kota Bintang 7, buku emas Taois terbuka kembali. Muridmu Meng Chong telah sepenuhnya mengembangkan roh pedangnya,
dan roh pedangmu telah meningkat, menyentuh ranah pedang tersembunyi. Pedang Dao Meng Chong juga mengalami terobosan. Muridmu Meng Chong, kesempurnaan niat pedang dominan, niat pedangmu meningkat, mencapai tingkat kedua. Niat pedang Meng Chong pun berhasil menerobos. Meng Chong seharusnya sudah hampir memahami level pertama tubuh emas tak terhancurkan di hari besar, kan? Li Xuan dipenuhi dengan antisipasi. Setelah memasuki Akademi Bela Diri Wilderness, ia sangat tidak mencolok dan tidak menarik perhatian siapapun. Bahkan Bai Yun Kong dan yang lainnya pun tidak menyadari kehadirannya. Ini adalah bekas istana studi bintang 7, yang didedikasikan untuk mengajarkan seni bela diri. Li Xuan memandang para instruktur yang mengajar siswa Akademi Seni Bela Diri Dahua dan mengangguk setuju. Setelah mengajar para siswa, para instruktur juga belajar dan berlatih di Dahua Martial Arts Academy. Kini, sebagian besar instruktur telah beralih ke Dahua Martial Arts. Akan tetapi, metode bagi seorang Grandmaster Agung untuk beralih ke metode Tongsuan belum dieksplorasi, dan kekuatan di alam Tongsuan lebih kuat daripada Grandmaster Agung. Hal ini menyebabkan Grandmaster Agung tidak dapat beralih ke Tongsuan. Mereka harus bertransisi setelah Inate, lalu menerobos ke Tongsuan. Akan tetapi, puncak Grandmaster Agung memang memenuhi kriteria untuk transisi, tetapi metode transisinya belum disempurnakan. Baik Su Yan maupun Su Lingxiu tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Selain itu, metode Tongsuan belum dibagikan. Li Xuan tinggal di Akademi Seni Bela Diri Wilderness, menghabiskan hari-harinya memberikan nasihat kepada instruktur atau siswa tentang latihan mereka. Dia akhirnya merasakan menjadi seorang guru bela diri dan memberikan ajaran. Muridmu Su Yan, telah menembus seluruh alam Tongsuan, alam niat ilahimu telah meningkat. Setengah bulan kemudian, bab 378, Alam Pedang Hati, Formasi Alami. Su Yan telah sepenuhnya mencapai terobosan ke alam Tongsuan. Muridmu, Meng Chong, telah menembus alam Tongsuan dan menguasainya sepenuhnya. Kekuatan tubuh Vajramu telah berlipat ganda. Hanya beberapa hari setelah Su Yan mencapai terobosan, Meng Chong juga mencapai terobosan. Muridmu, Su Lingxiu, telah mencapai prestasi kecil dalam menembus alam Tongsuan. Kau berhasil menguasai sepenuhnya alam Tongsuan dalam seni bela diri medis, yang menghasilkan peningkatan lebih lanjut. Su Lingxiu juga membuat terobosan kecil di alam Tongsuan. Li Xuan terus membimbing para peserta pelatihan dan murid di Akademi Bela Diri Wilderness. Siapapun yang menerima bimbingannya menyaksikan kekuatan mereka meroket. Dia juga bertemu Du Yuying dan pelayannya, Cuier. Sesekali, dia bisa mendengar pelayan cantik itu menyebut Tuan Muda Su. Bakat wanita ini tidak buruk, garis keturunannya cukup unik, dan dia memiliki fisik yang istimewa. Li Xuan diam-diam mengakui Du Yuying, yang sudah menjadi Grandmaster Agung. Semenjak memasuki makam manusia surgawi dan memperbaiki cacat fisiknya, bakatnya semakin meningkat dan dia dengan cepat menunjukkan kekuatannya. Li Xuan memendam beberapa penyesalan di Akademi Seni Bela Diri Wilderness karena dia belum menemukan murid yang cocok. Sudah waktunya untuk kembali, Li Xuan berpikir dalam hati. Karena Su Yan telah sepenuhnya mencapai alam Tongsuan, sudah hampir waktunya baginya untuk bersiap maju ke alam niat ilahi, bertransformasi sekali lagi jika ia tidak mengumpulkan cukup fondasi. Namun, Su Yan pasti tidak akan memilih untuk menerobos pada titik ini. Ia akan terus membangun fondasinya sendiri agar dapat bertransformasi dan meningkat saat ia berhasil mencapai keadaan niat ilahi. Sekarang Su Yan sudah menjadi tubuh spiritual, mungkinkah transformasinya selanjutnya melampaui tubuh spiritual? Li Xuan menantikannya. Semakin tinggi alamnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan fondasi. Jika Anda ingin mengumpulkan fondasi lebih cepat, mengonsumsi obat spiritual sangatlah penting. Su Lingxiu kemungkinan besar sudah memurnikan ramuan ajaib. Hanya saja, kualitas obat-obatan spiritual di domain dalam pada akhirnya lebih rendah. Li Xuan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri Wilderness, melanjutkan perjalanan dan bersantai saat ia kembali ke Pulau Changlan. Muridmu Meng Chong telah memahami lapisan kedua niat pedang, dan kau telah sepenuhnya menguasai lapisan kedua niat pedang. Niat pedang Meng Chong telah membuat terobosan. Ayo kita pergi ke tanah utara yang buas dan memeriksanya. Gerbang Domain Ling ada di sana. Li Xuan memikirkan gerbang Domain Ling. Semenjak terakhir kali dia menamparkan pria surgawi seni bela diri yang sembrono itu hingga mati, dia belum pernah mendengar ada lagi pria surgawi seni bela diri yang muncul di domain dalam. Tampaknya selain dia,
tidak ada manusia surgawi seni bela diri lain di domain dalam. Lagi pula, di mata mereka, tempat ini rendah dan inferior, seperti kandang babi dan anjing. Terbiasa dengan kehidupan yang angkuh, wajar saja tak ada orang kuat yang mau datang ke wilayah dalam. Li Xuan mengerti sedikit lebih banyak. Baik manusia surgawi seni bela diri yang dibunuh Suyan maupun yang dibunuhnya sendiri, semuanya datang ke domain dalam untuk menjalankan misi, bukan? Adapun apa saja misinya, tak satu pun menjadi penting lagi. Semua pria sudah mati. Li Xuan kemudian menuju ke tanah utara yang terpencil itu. Energi spiritual di wilayah Ling mungkin tidak bisa dibandingkan dengan wilayah dalam. Karena itu, mereka memandang rendah wilayah dalam. Meskipun ada energi spiritual alam di daerah perbatasan, Lingji Surgawi Bumi telah memudar dan Grand Azure Martial Dao tidak dapat dipraktikkan di sana. Dan di domain dalam, meskipun energi spiritual ada, dan Lingji Bumi Surgawi hadir, dibandingkan dengan domain Ling, mungkin ada kesenjangan yang sangat besar. Berlatih di domain Ling akan lebih mudah dan sederhana. Jika Suyan ingin cepat mengumpulkan fondasinya dan mempersiapkan transformasi untuk menembus keadaan niat ilahi, ia mungkin harus pergi ke domain Ling. Meskipun berlatih di domain dalam tidak memengaruhi latihan, kecepatan akumulasi fondasi jauh lebih lambat daripada di domain Ling. Hal ini tidak dapat dihindari. Tanah utara yang tandus tertutupi hamparan salju yang luas. Sebuah portal besar, yang mengingatkan kita pada riak air, berdiri di antara langit dan bumi. Portal ditutup. Di paviliun Gunung Tianbao, pria bermahkota ungu dan para petinggi lainnya saling berpandangan. Sepertinya ada yang tidak beres. Manusia surgawi bela diri sebelumnya yang masuk, menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada kabar tentangnya. Pria surgawi seni bela diri yang datang setelahnya adalah wanita yang menggoda itu. Awalnya, ada berita tentang dia yang menciptakan kekacauan. Dia tampak tidak bermoral dan terakhir kali berita diterima, dia tampaknya mencari pria yang tampan tetapi berkuasa. Kemudian, tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah dia menguap dari muka bumi. Itu adalah manusia surgawi seni bela diri. Lihat domain dalam, siapa yang bisa menandinginya. Dan, jika bertarung dengan manusia surgawi bela diri, pasti akan terjadi keributan besar. Bahkan jika dia terbunuh, tidak akan ada keheningan seperti itu. Kecuali, seseorang membunuhnya hanya dalam beberapa gerakan. Pulau Changlan, pria dengan mahkota ungu dan yang lainnya memikirkan nama ini. Selain entitas misterius di Pulau Changlan, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, kedua dewa langit itu tidak pergi ke Pulau Changlan. Arah perjalanan mereka tidak ada hubungannya dengan Pulau Changlan, dan lokasi di mana manusia surgawi wanita terakhir terlihat terlalu jauh dari pulau itu. Lebih jauh lagi, semua tanda menunjukkan bahwa individu di Pulau Changlan tampaknya tidak meninggalkan pulau itu. Pendahulu itu berbudi luhur, dengan kekuatan yang tak terduga. Dia tidak pernah menipu orang lain dengan memamerkan tingkat kultivasinya. Karena manusia bela diri surgawi tidak menyinggung Pulau Changlan, tentu saja dia tidak akan mengambil tindakan. Seseorang menyarankan dengan tenang, yang lainnya mengangguk setuju. Pendahulu itu tidak pernah menindas orang lain dengan tingkat kultivasinya. Ia benar-benar seorang bijak berbudi luhur yang tingkat kultivasinya hanya bisa dikagumi. Pria dengan mahkota ungu setuju dengan klaim ini. Menurutmu apa yang terjadi pada kedua pria surgawi itu? Betapa menghilangnya mereka. Mungkinkah masih ada tempat berharga di domain dalam yang layak dijelajahi manusia surgawi? Lagi pula, meskipun mereka menjelajahi tanah harta karun, sudah lama sekali, seharusnya mereka sudah kembali sekarang. Seharusnya tidak ada jejak mereka, seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah mereka telah dibunuh. Mungkinkah ada pusat kekuatan kedua yang tersembunyi di domain dalam selain di Pulau Changlan? Mungkinkah itu Raja Iblis? Seseorang berkomentar serius. Pria bermahkota ungu itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, Raja Iblis seharusnya sudah mati. Saat itu, orang itu pergi ke domain dalam untuk membunuh Raja Iblis yang sedang tidak berada di puncak kekuatannya. Bagaimana mungkin Raja Iblis bisa menahan orang itu? Tanpa diragukan lagi, dia pasti sudah mati. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Seseorang menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan dua kata, Suyan. Semua orang tiba-tiba terdiam, mereka terkejut. Belum lama ini, Suyan telah membunuh seorang manusia surgawi. Selain Suyan,
Tidak ada entitas kedua yang mampu membunuh manusia surgawi yang dapat ditemukan di seluruh domain dalam. Meng Chong, meski sangat kuat, masih sedikit tertinggal. Itu masuk akal. Pria bermahkota ungu itu setuju dengan sungguh-sungguh. Wanita mempesona yang menghilang sebelumnya sedang mencari pria yang tampan dan berkuasa. Karena Su Yan tampan dan berkuasa, ada yang takut kalau dia bertemu dengannya dan dibunuh olehnya. Su Yan seharusnya memasuki alam roh. Aku penasaran apakah orang-orang di alam roh itu akan terus bersikap sombong. Seorang pria berseri-seri karena harapan. Orang-orang kuat di gerbang Lingyu telah menindas orang lain secara berlebihan. Sudah saatnya seseorang memberi mereka pelajaran. Jika mereka juga memperlakukan Su Yan seperti itu, nasib mereka adalah kehancuran total, bahkan tidak meninggalkan abu. Li Xuan berjalan di tanah utara, dia melihat sebuah gerbang besar berputar-putar seperti riak air dari kejauhan. Apakah mereka orang-orang kuat dari paviliun Tianbao? Li Xuan memandang orang-orang di pegunungan sekitar paviliun Tianbao. Dia menggunakan niat sucinya untuk menutupi sekelilingnya, membuatnya tidak terlihat oleh orang lain. Sesampainya di gerbang Lingyu, Li Xuan menatap gerbang besar yang tampak seperti riak air, gerbang yang terbentuk oleh hukum langit dan bumi, apakah terbentuk secara alami oleh hukum Taichang langit dan bumi atau buatan manusia. Li Xuan sekarang sudah akrab dengan hukum langit dan bumi, khususnya hukum Taichang langit dan bumi. Setelah menjelajahi gerbang Lingyu dengan niat sucinya, ia menemukan bahwa gerbang raksasa itu terbentuk oleh pertemuan kekuatan hukum langit dan bumi. Jika itu buatan manusia, orang yang mampu mengisolasi alam roh dari alam batin pastilah sangat kuat. Bahkan mereka yang berada di alam keterampilan ilahi tidak dapat mencapainya, dan itu bahkan lebih mustahil bagi manusia surgawi dewa pemurnian. Li Xuan merenung, apa sebenarnya yang terjadi pada langit dan bumi Taichang, yang, dengan satu gerbang, menghubungkan alam dalam dengan alam roh, seolah-olah membagi dunia menjadi beberapa wilayah. Ia menarik kembali niat ilahinya, ia belum berniat untuk mendorong gerbang. Meskipun ia telah mencapai keadaan niat ilahi dan mampu membunuh manusia surgawi kecil dengan satu tamparan, kekuatannya masih agak kurang. Alam roh merupakan tempat tinggal para dewa pemurni, manusia surgawi, mereka yang eksistensinya begitu tangguh. Bahkan ada entitas yang melampaui dewa pemurnian manusia surgawi. Sekarang bukan saatnya untuk memasuki alam roh. Ada sesuatu yang aneh di sana. Li Xuan tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa di antara dua gunung yang tidak jauh. Dengan gerakan sedikit, dia tiba di pintu masuk lembah. Tempat ini, apakah ini medan perang perburuan iblis yang disebutkan Meng Chong? Medan perang perburuan iblis merupakan tempat di mana Raja Iblis dijebak dan dibantai oleh sekelompok tokoh kuat alam roh saat ia melarikan diri ke domain dalam bertahun-tahun yang lalu. Li Xuan melangkah ke lembah. Tempat ini tampak seperti formasi alami. Atau mungkin, ini tempat aneh yang terbentuk oleh pertemuan kekuatan alam. Li Xuan berjalan di lembah, semakin dia mengamati, semakin banyak kegembiraan tak terduga yang dia temukan. Desain formasi dari taktik bela diri misterius dapat dipelajari dari titik ini. Saya dapat menyalin medan lokal ke dalam dokumen sebagai semacam jebakan atau formasi dan sebagai referensi untuk inferensi formasi bela diri misterius. Saat Li Xuan memikirkan hal ini, indera ilahinya menyebar ke seluruh area dan merekam medan pertempuran perburuan iblis. Ia menggambar sebuah pola dan menggabungkannya ke dalam taktik seni bela diri misteriusnya. Bab 379, Tubuh Emas Abadi. Diagram array transmisi. Li Xuan membuat sketsa medan perang dan topografi medan perburuan iblis, aspek unik dari alam langit dan bumi, ke dalam sebuah diagram, lalu memadukannya ke dalam seni bela diri luar biasa. Dia kemudian mengekstrak sebagian hukum langit dan bumi dari halaman pertama kitab Taichang dan menggabungkannya ke dalam diagram, sehingga terciptalah susunan langit dan bumi yang asli. Atau lebih tepatnya, rencana agung langit dan bumi. Saat hukum langit dan bumi menyatu, susunannya menjadi lebih lengkap, dan diagramnya tampak sangat mendalam. Saya telah menggambar beberapa medan aneh di domain dalam ke dalam sebuah diagram, lalu menggabungkannya dengan hukum langit dan bumi, sehingga menjadi diagram susunannya. Dengan diagram susunan ini, pemahaman tentang seni bela diri gaib seharusnya menjadi lebih mudah. Secercah cahaya melintas di benak Li Xuan, dan sebuah ide pun muncul. Medan paling aneh di inner domain sebagian besar berada di alam liar utara. Setelah meninggalkan medan perang perburuan iblis, Li Xuan memandang puncak-puncak tinggi di hutan belantara utara,
seperti batas domain dalam. Keberadaan gerbang Lingyu di tempat ini menunjukkan bahwa puncak-puncak tersebut mempunyai beberapa karakteristik khusus. Apakah itu pegunungan batas? Li Xuan melangkah di antara puncak-puncak tinggi di alam liar utara, menggambar setiap medan dan topografi ke dalam diagram. Dia akan menunggu hingga dia kembali, lalu menggabungkan hukum langit dan bumi ke dalamnya, langkah demi langkah sebaik mungkin, untuk menyusun diagram susunan. Setelah diagram arah rampung, pembuatan uncani martial arts juga hampir selesai. Setelah ia mengatasi tantangan awal, penciptaan seni bela diri luar biasa berikutnya akan relatif lebih mudah, karena ia akan memiliki arah untuk berkultivasi. Setelah mengunjungi hutan belantara utara, Li Xuan memandangi puncak-puncak gunung dan bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ada di sisi lain puncak gunung itu. Jadi dia mendaki gunung dan menaklukkan puncaknya. Berdiri di puncak, angin dingin menderu, dan dinginnya menusuk tulang, bahkan seorang Grandmaster Agung tidak bisa tinggal lama. Dari puncak gunung, tampaklah di balik gunung-gunung, ada hamparan awan dan kabut yang luas. Dengan satu langkah, ia melewati puncak dan memasuki awan dan kabut. Li Xuan menyebarkan niat ilahinya ke sekeliling, alisnya berkerut. Yang bisa dilihatnya hanyalah kabut, tetapi pada satu titik kabut itu segera menghilang, dan ia mendapati dirinya berada di puncak sebuah bukit kecil. Tidak ada angin dingin atau salju di sini, hanya ada tumbuh-tumbuhan hijau dan kicauan burung serta serangga. Ada yang tidak beres. Li Xuan menarik napas dalam-dalam. Ia telah terbang dari puncak, dan meskipun hanya sesaat, ia seharusnya tidak terbang lebih dari 10 mil dari puncak. Saat berbalik, samar-samar ia bisa melihat puncak-puncak yang menjulang tinggi ke langit, yang terletak di hutan belantara utara. Tempat ini jauh dari puncak dan telah melampaui jarak 10 mil. Rasanya seperti aku telah dibawa ke tempat lain. Li Xuan mengangkat alisnya, tiba-tiba merasa penasaran. Puncak-puncak padang gurun utara, yang merupakan batas wilayah dalam, merupakan tepi wilayah tersebut. Menyeberangi puncak-puncak itu seperti dibawa ke tempat yang jauh dari puncak-puncak itu. Apakah ini disebabkan oleh susunan transportasi buatan manusia? Atau apakah hukum langit dan bumi yang menyebabkannya? Li Xuan condong ke arah yang terakhir. Bergerak cepat, ia menuju ke puncak, dan tak lama kemudian, ia kembali ke alam liar utara. Sekali lagi, melintasi puncak, ia masih berakhir di tempat yang jauh dari pegunungan. Bahkan dengan fokus penuh dan niat ilahi yang meliputi sekelilingnya, dia tetap tidak dapat menangkap perubahan itu. Berdiri di puncak sekali lagi, kali ini Li Xuan mulai berjalan menuruni puncak, langkah demi langkah. Saat menuruni lereng gunung, Li Xuan menyadari adanya perubahan. Medan di kaki gunung tampak bergeser sedikit demi sedikit. Pergeseran ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hukum langit dan bumi beredar di sini. Li Xuan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba ia mendapat firasat. Sepertinya ada masalah dengan hukum langit dan bumi Taichang, dan disinilah letak masalahnya, menyebabkan kekuatan hukum langit dan bumi bocor dan membentuk kekuatan transportasi. Ini dapat mengangkut siapapun ke tempat yang jauh dalam sekejap. Meskipun aku belum mencapai keadaan niat ilahi, namun karena niat ilahiku dimaksudkan untuk menyempurnakan niat langit dan bumi, niat ilahiku mampu merasakan rembesan hukum langit dan bumi ini. Li Xuan pun menyadari sesuatu. Bahkan jika seseorang telah mencapai alam manusia surgawi dewa pemurnian, mereka mungkin tidak dapat melihat kebocoran hukum langit dan bumi. Alasan ia bisa merasakannya berkaitan dengan niat ilahi dari keadaan niat ilahi dan pemurnian niat langit dan bumi. Inilah satu-satunya alasan ia bisa mengamati kekuatan hukum langit dan bumi. Faktor penting lainnya adalah ia telah lama mempelajari hukum langit dan bumi di halaman pertama kitab Taichang dan telah menghafalnya. Ini juga menjadi alasan mengapa ia dapat merasakan kekuatan hukum langit dan bumi. Kemungkinan besar, tidak adanya salah satu faktor ini akan membuat hal ini mustahil. Untuk membuktikan dugaannya, Li Xuan menuruni gunung selangkah demi selangkah, sambil diam-diam mengamati perubahan kekuatan hukum langit dan bumi. Perubahan-perubahan halus tersebut terungkap dalam niat ilahinya. Beberapa langkah ke depan lagi, dan aku akan memicu teleportasi. Mata Li Xuan berbinar, ia melangkah maju, memasuki area yang telah diamatinya. Pada saat itu, ia melangkah satu langkah dan secara alamiah, tanpa ada halangan apapun, ia mendapati dirinya berada di luar puncak gunung. Jika saya dapat menggambar medan di bawah gunung ini dan perubahan-perubahan halusnya ke dalam diagram susunan, dapatkah saya memahami susunan transportasinya?
Hati Li Xuan dipenuhi rasa gembira. Ia bertindak berdasarkan pikirannya, kembali ke puncak gunung, melangkah turun selangkah demi selangkah, dengan niat ilahi meliputi segalanya, menangkap perubahan-perubahan kecil tersebut. Namun, menangkap perubahan-perubahan kecil yang melibatkan hukum langit dan bumi ini cukup menantang. Untungnya, Li Xuan telah menghafal pola-pola di halaman pertama kitab Taichang, yang memberinya dasar. Yang perlu ia lakukan hanyalah meluangkan lebih banyak waktu untuk menangkap perubahan-perubahan halus ini. Alih-alih bergegas kembali ke Pulau Changlan, Li Xuan melakukan perjalanan bolak-balik di antara puncak-puncak gunung berkali-kali, mencatat perubahan-perubahan kecil dan terus-menerus menggambarnya dalam diagram. Saya harus menyelesaikan diagram RAI ini. Seni bela diri luar biasa hampir selesai, saya hanya perlu menemukan murid yang tepat untuk memahaminya. Li Xuan dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 380, Tubuh Emas Abadi. Diagram susunan transmisi bagian 2. Melukis diagram RAI mungkin menantang, tetapi menemukan murid yang tepat adalah bagian tersulit. Bagaimanapun juga, orang-orang jenius yang terlahir secara alamiah adalah langka. Dan seni bela diri yang unik, baik dalam formasi, perencanaan, atau pemurnian artefak, semuanya membutuhkan bakat yang hebat. Bakat setiap orang berbeda-beda. Misalnya, bakat Meng Chong lebih cocok untuk seni bela diri fisik, sementara bakat Su Lingxiu lebih cocok untuk pengobatan pil. Jika aku tidak dapat menemukannya di domain dalam, aku akan mencarinya di alam roh. Aku seharusnya, akhirnya bisa menemukan murid yang cocok. Li Xuan berpikir dalam hati. Sekali lagi, dia kembali ke puncak gunung. 70% diagram RAI sudah selesai. Sekitar selusin perjalanan bolak-balik lagi seharusnya sudah selesai. Tiba-tiba, di atas alas jiwa, buku emas Tao terbuka, dan cahaya keemasan memancar keluar. Muridmu, Meng Chong, telah memahami tingkat pertama ciptaanmu, tubuh emas hari besar yang tak terhancurkan, kau telah menembus tubuh emas yang tak terhancurkan. Meng Chong akhirnya memahami level pertama dari Golden Indestructible. Tubuh hari besar. Li Xuan sangat gembira karena kekuatannya meningkat sekali lagi. Pada saat ini, saat ia menerobos tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, Li Xuan akhirnya menyadari kekuatannya. Dalam sekejap mata, armor ilahi abadi muncul, membuatnya tampak seperti dewa surgawi turun ke bumi. Bahkan jika aku berdiri diam, seorang manusia surgawi kecil tidak akan mampu menyakiti satupun. Rambut di tubuhku. Li Xuan menatap dirinya sendiri, tubuhnya tertutup baju besi dan memancarkan kekaguman ilahi. Merasakan sensasi kegembiraan. Dengan pikirannya, sosoknya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi raksasa setinggi 6 sang. Berbalut zirah ilahi abadi, dengan tubuh emas tak terhancurkan 6 sang, dia benar-benar bagaikan dewa yang turun ke bumi, tak terkalahkan dalam pertempuran. Pakaian sutra ulat sutra Yun Huan ini benar-benar bagus, ia bertahan menjadi raksasa 6 sang. Pakaian Li Xuan telah lama terbuat dari sutra ulat sutra Yun Huan. Begitu ia bertransformasi menjadi tubuh emas 6 sang, sutra ulat sutra Yun Huan tidak robek, dan pakaiannya tidak robek. Pakaiannya masih pas di tubuhnya. Ia tak kuasa menahan desahan melihat betapa bagusnya pakaian yang terbuat dari sutra ulat sutra Yun Huan. Menyimpan teknik tubuh emas abadi miliknya, Li Xuan turun ke gunung lagi untuk menyelesaikan penggambaran diagram susunan secepat mungkin dan kemudian kembali ke Pulau Changlan. Dia sudah lama absen, dan Su Yan sudah menembus alam Tong Xuan sepenuhnya. Namun, dia masih belum menembus alam niat ilahi. Jelas dia belum menyelesaikan pembangunan fondasi. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mampu menyublim dan mengubah tubuhnya selama terobosan. Itulah mengapa dia menekan wilayahnya dan tidak menerobos. Setelah bolak-balik sekitar selusin kali, Li Xuan dengan gembira melihat sebuah pola misterius. Ini diagram susunan teleportasi. Meskipun sederhana dan agak sederhana, jika dipahami dan ditata, teleportasi seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu susunan teleportasi muncul, dunia seni bela diri akan berubah drastis. Sekalipun jaraknya jauh, tinggal buka susunan teleportasi, dan Anda bisa tiba dalam sekejap. Seni bela diri yang unik juga telah diciptakan. Saatnya kembali. Li Xuan memandang gerbang Lingyu sekali lagi, lalu berbalik dan pergi, kembali ke Pulau Changlan. Kemana perginya sang guru? Su Lingxiu memandang ke arah kursi di mana sosoknya tak lagi ada. Meong-meong, kucing merah itu berlari, berjongkok di tanah, dan berteriak dengan lucu. Kucing merah,
tidak ada obat untukmu hari ini. Su Lingxiu memelototi kucing merah. Ia merasa agak tak berdaya. Lagi pula, kucing merah itu iblis yang tangguh. Bagaimana bisa ia bertingkah seperti kucing biasa? Namun tak dapat dipungkiri, si kucing merah yang gemuk itu memang terlihat sangat imut jika dipandang. Kucing merah itu berjalan pergi sambil mengibaskan ekornya, lalu menghampiri Ibu Su. Karena tidak ada pil di sini bersama Su Lingxiu, Ibu Su pasti akan memakannya. Su Junhe menatap istrinya dengan tak berdaya. Nyonya, dulu Anda berlatih selama 1,5 jam sehari. Mengapa Anda mempersingkatnya? Sekarang Anda hanya berlatih selama 1 jam. Ibu Su memegang beberapa pil di tangannya, menunggu kucing merah datang. Ia berkata dengan malas, suamiku, 1 jam tidaklah singkat. Dengan berlatih seperti ini setiap hari, alamku akan semakin maju, kan? Meskipun lambat, tapi tetap stabil. Bertarung dan membunuh tidak cocok untukku. Lagi pula, sekeras apapun aku berlatih, aku takkan pernah bisa mengejarmu dan Yaner. Denganmu dan Yaner di sini, aku tidak akan dalam bahaya. Lagi pula, kita punya kucing merah. Dia sangat kuat. Saat dia bicara, dia melihat kucing merah berlari kecil mendekat. Dia langsung tersenyum, kucing merah datang. Ayo cepat makan, jangan sampai kelaparan. Kalau berat badanmu turun, rasanya nggak enak. Ibu Su mengusap kepala kucing merah dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Su Junhe terdiam. Ia melirik kucing merah yang datang untuk meminta-minta pil setiap hari, berharap ia bisa mengusirnya. Namun, ia bukan tandingannya. Terlebih lagi, Ibu Su melindunginya. Ia benar-benar memperlakukan iblis tangguh ini seperti seekor kucing. Iblis yang mulia, begitu tak tahu malunya merampas makanan dan minuman. Su Junhe berkata dengan wajah gelap. Kucing merah tidak mau repot-repot dan fokusnya hanya menumpang dan mengemis makanan. Setelah makan begitu banyak eliksir baru-baru ini, kekuatannya meningkat. Dapatkah ia diharapkan untuk berburu makanannya sendiri? Pasti melelahkan sekali. Kucing merah itu bukan makhluk bodoh. Apa dia tidak tahu caranya hidup nyaman? Ia tergeletak di tanah, tengkurap, merengek-rengek seperti kucing rumahan. Su Junhe tak tahan lagi dan pergi dengan raut wajah muram. Di atas gunung, Meng Chong dan Su Yan berdiskusi tentang seni bela diri dan saling memverifikasi teori mereka. Akumulasi di alam Tongsuan terlalu lambat, dan kekurangan nutrisi spiritual. Su Yan mendesah. Meskipun ia telah mencapai puncak alam Tongsuan untuk sementara waktu, akumulasi kekuatan intinya belum mencapai puncaknya. Dia telah meminum ramuan mujarab. Namun, ramuan spiritual ini kualitasnya sedikit lebih rendah dan tidak cocok untuk meningkatkan kekuatan intinya. Bahkan ketika disuling menjadi ramuan, hasilnya tidak memadai. Jika dia terus mengumpulkan pada kecepatan ini, akan butuh waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan cukup banyak. Jika seni bela diri fisikku mencapai puncak alam Tongsuan, akumulasi fondasi yang cukup juga akan lambat. Meng Chong juga mendesah. Kakak senior, apakah kamu berpikir untuk pergi ke Domain Ling? Meng Chong bertanya dengan suara berat. Domain Ling, dunia baru untuk seni bela diri, tempat tinggal dewa pemurni surgawi dan makhluk spiritual tingkat tinggi, memudahkan akumulasi kekuatan inti. Setelah pergi ke Domain Ling, Anda mungkin akan mengumpulkan kekuatan inti dengan sangat cepat. Ya, tapi orang tua dan keluargaku di domain dalam masih berada di level kekuatan yang lebih rendah. Aku tidak bisa mengandalkan Tuan untuk segalanya. Su Yan menganggukkan kepalanya. Sekarang dia bisa menerobos ke keadaan niat ilahi, tetapi dia tidak puas dengan ini. Setiap ranah adalah kesempatan untuk bertransformasi dan mengembangkan diri, jadi ia perlu membangun fondasinya, mempersiapkan evolusi setelah terobosannya. Hanya dengan cara inilah ia dapat melangkah lebih jauh di jalur seni bela diri dan melampaui para jenius zaman dahulu. Hanya dengan cara ini dia dapat berharap untuk meningkatkan kekuatannya hingga sekitar 50% dari kekuatan tuannya pada tingkat yang sama. Kakak senior, masih lama sebelum aku pergi ke Domain Ling. Selama aku di Pulau Changlan, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika diserang oleh manusia surgawi, aku bisa membunuhnya. Meng Chong menyatakan dengan yakin. Setelah kau pergi ke Domain Ling, kakak senior, kau seharusnya bisa segera menerobos. Tidak akan terlambat bagiku untuk pergi ke sana. Mendengar ini, Su Yan agak tersentuh. Terima kasih, adik junior. Setelah guru kembali, aku akan pergi ke Domain Ling. Su Yan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Hanya dengan pergi ke Link Domain, dia dapat mengumpulkan fondasinya lebih cepat, menerobos ke Divine Intent State lebih cepat dan berada di jalan menuju Divine Origin Realm. Begitu dia berhasil masuk ke alam asal ilahi, dia dapat meninggalkan avatar asal ilahi untuk orang tuanya. Dengan cara ini, keselamatan mereka akan terjamin. Sekalipun domain dalam sedang kacau, avatar asal dewanya akan mampu mengatasinya dengan mudah. Ada banyak sekali ahli di domain Link, dan mereka tidak bersahabat dengan kita, para seniman bela diri dari domain dalam. Namun, jika kita menggunakan Yuling, sepertinya kita bisa menghindari beberapa masalah. Meng Chong memikirkannya dan membuka mulut untuk berkata, Yuling hanyalah sarana bagi suatu kekuatan untuk merekrut bawahan. Tidak perlu terikat olehnya saat pergi ke domain Link. Sedangkan orang-orang yang menjaga gerbang Lingyu, mereka tidak layak dipertimbangkan. Su Yan menggelengkan kepalanya. Benar, kakak senior, hati-hati di jalan menuju wilayah Link. Selama kita tidak bertemu manusia surgawi Dewa Pemurni, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dewa pemurnian manusia surgawi di domain Link benar-benar tangguh. Meskipun lebih lemah daripada dewa pemurni kecil dan utama, mereka tidak akan kesulitan menghindarinya. Dewa pemurnian manusia surgawi merupakan eksistensi teratas di domain Link dan tidak akan menjaga gerbang Lingyu. Peluang untuk bertemu mereka cukup rendah. Li Xuan kembali dan bersantai di kursi kesayangannya. Guru, Anda kembali. Su Lingxiu dengan gembira berlari dan menyeduh sepoci teh spiritual untuk gurunya. Kucing merah juga berlari. Tuannya sudah kembali, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan rasa sayang, kalau-kalau dia membuat tuannya kesal. Ini bukan situasi yang baik. Meong, kucing merah itu mengusap-usap betis Li Xuan, tampak sangat penyayang dan sopan. Li Xuan berkedut di sudut mulutnya, harimau gemuk ini semakin licik dan semakin tidak seperti iblis besar, bahkan menikmati bertingkah lucu. Kucing merah, kau sebenarnya seekor harimau, iblis besar, baiklah, fokus saja pada peningkatan kekuatanmu. Dia ingin mengoreksi perilaku kucing merah agar lebih menonjolkan martabat iblis besar. Akan tetapi, melihat kekuatannya meningkat cukup cepat, dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi. Bab 381, Jalan Menyembunyikan Nafas dan Bentuk. Melihat ketidaksenangan tuannya, si kucing merah tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya, menampakkan aura bak iblis yang agung, menggeram, dan memperkenalkan dirinya dengan sikap gagah berani. Itu menandakan bahwa dia tidak bermalas-malasan, tetapi sebaliknya, sedang tekun berkultivasi. Menguasai, Su Yan dan Meng Chong mendekat dan memberi salam hormat. Li Xuan mengangguk dan berkata, kau ingin pergi ke Link Domain, kan? Dia menyadari bahwa Su Yan ingin memasuki gerbang Lingyu untuk mengumpulkan sumber daya pribadi di domain Link, berharap dapat mencapai keadaan niat ilahi sesegera mungkin. Ya, Guru, Su Yan menanggapi dengan hormat. Li Xuan, sambil menyeruput tehnya, tidak berbicara tetapi tenggelam dalam pikirannya. Domain Link, puncak seni bela diri, tak tertandingi oleh domain dalam. Bahkan manusia surgawi Dewa Pemurni pun belum tentu yang terkuat di sana. Su Yan telah mencapai kesempurnaan dalam memahami hal-hal yang mendalam, dan dao pedang serta niat pedangnya telah meningkat pesat. Terutama, niat pedang angin mendadaknya, yang mampu membantai jiwa ilahi. Bagi seorang seniman bela diri, itu adalah gerakan mematikan yang tidak dapat ditolak. Karena alasan ini, meskipun Su Yan hanya mencapai kesempurnaan dalam memahami hal-hal yang mendalam, ia tidak memiliki masalah dalam membantai manusia surgawi tingkat rendah. Sekalipun ia bertemu dengan manusia surgawi yang penting, itu tidak berarti ia tidak mempunyai peluang untuk melawan. Orang-orang surgawi yang signifikan berada dalam fase penyatuan jiwa. Kesadaran spiritual mereka jauh lebih kuat dan mampu menahan niat pedang angin mendadak sampai batas tertentu. Namun, mereka tetap akan terpengaruh dan kekuatan mereka terhambat. Pada tahap Su Yan saat ini, untuk sementara mustahil bagi niat pedang angin tiba-tiba miliknya untuk meningkat secara signifikan dan memiliki kekuatan pembantaian yang lebih kuat. Oleh karena itu, kekuatan Su Yan saat ini dapat membunuh manusia surgawi tingkat rendah dan bahkan beberapa manusia surgawi kelas atas yang tidak berguna. Jika ia bertemu dengan individu-individu kuat di antara manusia surgawi kelas atas, ia mungkin tidak akan menang. Namun demikian, jika Su Yan ingin melarikan diri, tidak akan ada masalah. Tetapi bagaimana jika dia menghadapi penyergapan? Li Xuan awalnya berpikir bahwa setelah Su Yan menerobos keadaan niat ilahi dan kemudian memasuki domain Link,
dia akan menghadapi lebih banyak bahaya. Tapi sekarang dia berpikir, jalan seorang seniman bela diri tidak pernah mulus. Su Yan memiliki bakat, keberuntungan, dan kekuatan yang luar biasa. Berada di domain Ling untuk berpetualang akan membantunya berkembang lebih cepat. Sama seperti saat pertama kali memasuki domain dalam, kekuatannya meningkat pesat. Setelah Li Xuan memahami hal ini, ia berpikir memasuki domain Ling untuk mengumpulkan sumber daya dan pengalaman tidak akan membuang banyak waktu. Dengan menjelajahi dan berpetualang di domain Ling, Su Yan akan dengan cepat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menembus alam niat ilahi. Ada banyak ahli alam roh di domain Ling. Bertemu musuh yang kuat dan melarikan diri memang tak terelakkan, tetapi mengandalkan kecepatan saja tidak aman. Kuncinya adalah mengetahui cara menyembunyikan diri. Saya hampir lupa, teknik mengendalikan dan menyembunyikan diri bisa menghindari deteksi orang-orang berkuasa. Saat ada bahaya, teknik ini bisa membantu seseorang melarikan diri. Li Xuan tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengabaikan teknik mengendalikan napas dan menyembunyikan wujud seseorang. Hal ini sangat diperlukan dalam dunia seni bela diri. Seringkali, ia mampu mengubah bahaya menjadi rasa aman dan membantu seseorang melarikan diri. Teknik ini penting dalam menghadapi musuh yang kuat dan kekuatan yang kuat yang memburu Anda. Domain Ling, dengan kekuatanmu saat ini, memang menimbulkan beberapa bahaya. Memprovokasi kekuatan besar adalah hal biasa, tetapi setiap pembangkit tenaga listrik telah bangkit dengan menginjak-injak kekuatan lain dan membalikkan kekuatan besar. Itu hanyalah batu loncatan, tetapi jika menghadapi kekuatan yang dahsyat, jika kita ceroboh, itu bisa mengakibatkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Li Xuan meletakkan cangkir tehnya dan mulai berbicara dengan ekspresi serius. Murid-muridku, kalian harus memiliki pengalaman berpetualang di dunia seni bela diri. Orang-orang pilihan surga tidak bertarung demi kemenangan atau kekalahan sesaat. Kita harus mundur ketika perlu, menghindar ketika perlu, bertindak sesuai keadaan, dan memanfaatkan kekuatan kita. Meskipun aku telah mengajarkanmu hukum seni bela diri, seni membunuh, yang belum kuajari adalah cara bersembunyi untuk menghindari musuh yang kuat. Hari ini, aku akan mengajarkanmu cara mengendalikan napas dan menyembunyikan wujud. Setelah mendengar ini, Su Yan, Meng Chong, dan Su Lingxiu sangat gembira. Sebelum ini, Li Xuan belum mempersiapkan cara mengendalikan napas dan menyembunyikan diri. Sekarang ia harus memikirkannya saat itu juga. Saat ini, ia sudah memiliki beberapa kalimat kunci yang terlintas di benaknya. Dengarkan baik-baik, entah itu mengendalikan napas atau menyembunyikan diri, semuanya terwujud dalam teknik ini. Pastikan Anda berusaha keras untuk memahaminya. Li Xuan berbicara dengan nada serius. Ya, Guru. Su Yan dan saudara-saudaranya serta murid-murid perempuannya menanggapi dengan hormat. Berbaurlah dengan cahaya, menjadi satu dengan debu, berbaurlah dengan materi, melebur ke dalam kehampaan, tinggallah di dalam surga dan bumi, namun surga dan bumi tidak mengenalku. Li Xuan berkata dengan suara yang dalam. Berbaur dengan cahaya, menjadi satu dengan debu. Su Yan merasakan guncangan di hatinya, dan dia mengulangi kata-kata itu tanpa sadar, merasa bahwa beberapa kalimat ini mengandung misteri yang mendalam. Meng Chong dan Su Lingxiu juga berpikir keras. Pergilah dan pahamilah. Setelah kau memahami sebagian esensinya dan mampu mengendalikan napas serta menyembunyikan wujudmu, barulah kau bisa pergi ke Ling Domain. Li Xuan melambaikan tangannya. Ya, Guru. Su Yan dan yang lainnya membungkuk dan pergi. Duduk di puncak gunung, Su Yan bergumam pada dirinya sendiri, berbaur dengan cahaya, menjadi satu dengan debu, berbaur dengan materi, melebur ke dalam kehampaan, tinggal di antara langit dan bumi, namun langit dan bumi tidak mengenalku. Semakin ia merenungkannya, semakin mendalam maknanya. Untuk tinggal di dalam surga dan bumi, namun surga dan bumi tidak mengetahui keberadaan seseorang. Sungguh metode yang luar biasa untuk menyembunyikan diri. Li Xuan menarik napas dalam-dalam. Setelah mewariskan metode pengendalian napas dan penyembunyian wujud kepada Su Yan dan yang lainnya, ia membuka buku emas Tao dan menuliskan kalimat-kalimat kunci di dalamnya. Dia menerima informasi umpan balik dari buku emas Tao. Kalimat kuncinya agak misterius, tetapi mengingat bakat Su Yan yang luar biasa, tidak ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan mampu memahami apapun darinya. Begitu Su Yan memahaminya, Meng Chong dan Su Lingxiu juga bisa mempraktikkannya.
Dia tidak menuntut Suyan untuk menguasai teknik menyembunyikan wujudnya dan mencapai keadaan di mana dia bisa bersemayam di surga dan bumi tanpa terdeteksi oleh surga dan bumi. Cukup mampu mengendalikan nafas dan menyembunyikan wujud untuk menghindari deteksi individu kuat. Jika dia mencapai tingkat yang bahkan tidak terdeteksi oleh hukum langit dan bumi, teknik persembunyiannya akan terlalu mengerikan. Mengingat kekuatan Suyan saat ini, mustahil untuk memahami tingkat ini. Teknik mengendalikan napas dan menyembunyikan bentuk seseorang. Kelengkapan teknik, tinggi. Kesulitan dalam budidaya, tinggi. Kesulitan dalam pemahaman dan pencerahan, sangat tinggi. Bab 382, Cara menyembunyikan nafas dan menyembunyikan bentuk bagian 2. Melihat umpan balik dari buku emas Tao, Li Xuan agak terkejut. Kelengkapan teknik budidayanya tinggi, harmonis dengan cahaya, berpartisipasi dalam debu. Li Xuan merenungkannya. Dan kesulitan budidayanya juga tinggi. Kesulitan pemahaman telah mencapai evaluasi tertinggi, sangat tinggi. Li Xuan tidak terkejut dengan hal ini karena ini merupakan konsep yang mendalam, jadi kesulitan pemahamannya tentu saja berada pada tingkat yang ekstrim. Namun dia percaya pada Suyan. Aku harus menyusun teknik lain untuk menyembunyikan keberadaan kita. Suyan mungkin tidak membutuhkannya, tetapi orang seperti Sier pasti bisa menggunakannya. Bahkan jika Suyan memahaminya, tingkat kesulitan kultivasinya tetap tinggi. Bakat orang-orang seperti Sier mungkin tidak akan cukup untuk mengolahnya. Memikirkan hal ini, Li Xuan mulai memeras otaknya untuk menyusun teknik penyembunyian kehadiran. Menyusun teknik penyembunyian tidak terlalu menantang bagi Li Xuan pada titik ini. Tentu saja, teknik penyembunyian yang dibuatnya tidak terlalu canggih, tetapi seharusnya cukup bagi orang-orang seperti Sier. Setelah menguasai penguasaan ki eksternal dan ki sejati alam bawaan, dia sudah memiliki pemahaman dasar tentang cara menyusun teknik kultivasi mudah untuk menyembunyikan kehadiran. Meskipun sedikit kurang, setidaknya bisa membantu menyembunyikan keberadaan seseorang. Karena tidak mampu mengolah teknik penyembunyian yang dipahami Suyan, metode kultivasi penyembunyian ini sudah cukup. Li Xuan melihat umpan balik dari buku emas Tao. Metode penyembunyian, kelengkapan teknik, tinggi. Kesulitan budidaya, rendah. Kesulitan pemahaman, sedang. Li Xuan mengangguk puas dan menyimpan teknik itu untuk saat ini, tanpa langsung menyebarkannya. Jika Suyan tidak bisa memahaminya untuk waktu yang lama, ia akan memberikan metode penyembunyian ini kepadanya. Mengingat bakat Suyan, satu pandangan saja seharusnya sudah cukup untuk memahaminya. Seni bela diri misterius telah disusun untuk saat ini, saatnya menemukan seseorang yang cocok untuk memahaminya. Li Xuan memandang seni bela diri misterius yang tersusun. Seni bela diri misterius. Kelengkapan teknik, di atas rata-rata. Kesulitan budidaya, tinggi. Kesulitan pemahaman, tinggi. Umpan balik dari buku emas Tao adalah bahwa kelengkapan tekniknya tepat di atas rata-rata, dan persyaratan untuk kesulitan kultivasi dan pemahamannya tidak rendah. Hal ini sesuai dengan harapan Li Xuan. Lagi pula, seni bela diri misterius melibatkan pemurnian artefak, formasi, larangan, dan banyak lagi, yang mencakup banyak aspek. Tentu saja, persyaratan bakat untuk para kultivator juga lebih tinggi. Selain itu, penekanan pada bakat sangatlah penting. Ini juga berarti bahwa seni bela diri misterius tidak dapat tersebar luas seperti seni bela diri murni dan seni bela diri fisik. Bakat yang dibutuhkan untuk mengolah seni bela diri misterius relatif langka. Tentu saja, jika seluruh seni bela diri misterius dibagi dan hanya satu bagian yang akan dikembangkan, persyaratan bakat akan lebih rendah. Namun, hal itu justru menghasilkan kekuatan yang jauh lebih lemah. Dan premis untuk mengolah salah satu bagian ini adalah seseorang telah memahami seni bela diri misterius, yang memungkinkan pembagian pemurnian artefak, formasi dan sejenisnya untuk pengolahan mandiri. Jika tidak, itu semua hanya omong kosong belaka. Menemukan murid mungkin sulit, orang dengan bakat seperti itu belum tentu bisa bertemu denganku, jadi diperlukan metode lain untuk penyaringan awal. Li Xuan merenung. Karena teknik bela diri misterius itu sudah ada, tentu saja perlu dicari pengikut untuk menguasainya. Salah satu aspek inti dari seni bela diri misterius adalah formasi. Jika seseorang memiliki bakat di bidang itu, tentu saja ada syarat untuk memahaminya. Domain dalam tidak memiliki formasi apapun. Di Pulau Changlan, formasi besar yang terjadi secara alamiah terjadi karena kebocoran kekuatan hukum langit dan bumi. Jadi, jika seseorang dapat memahami diagram susunan, itu berarti mereka memiliki bakat untuk mengembangkan seni bela diri misterius.
Li Xuan tiba-tiba mendapat ide. Kemudian, di antara beberapa diagram susunan yang disusun, ia memilih satu yang relatif sederhana dengan tingkat kesulitan pemahaman yang lebih rendah. Sebarkan diagram susunan ini, siapapun yang memahaminya akan mendapatkan kesempatan. Para murid tidak perlu ditemukan secara langsung. Lagi pula, mereka yang punya bakat luar biasa belum tentu bisa ditemui. Akan lebih baik jika diagram array disebarkan, dan jika seseorang dapat memahami sebagian isinya, tentu saja berarti mereka berbakat. Setelah ujian, mereka dapat diterima sebagai murid dan diajari seni bela diri misterius. Karena diagram lengkapnya sulit dipahami, saya hanya akan menggambar sepertiganya saja. Kalau seseorang tidak bisa memahami sepertiganya saja, apalagi memahami isi diagram lengkapnya. Li Xuan punya ide, jadi, dia mengambil selembar kertas dan menggambar sepertiga diagram susunan yang paling sederhana. Diagram susunan itu tampak seperti bentang alam yang aneh, namun tampaknya mengandung beberapa prinsip yang mendalam, seperti sebuah perangkap, namun bukan perangkap, rumit dan mendalam. Xier, setelah menyelesaikan gambarnya, Li Xuan memanggil, "Tuan, apakah Anda punya perintah?" Xier berlari dengan gembira. Akhirnya, ia punya tugas sendiri. Dengan tugas dari tuannya, kucing merah tak akan berani mengganggunya saat ini. Ambil diagram array ini, salin, dan kirimkan ke Dahua dan Akademi Seni Bela Diri Wilderness. Siapapun yang bisa memahaminya akan mendapat kesempatan besar. Li Xuan menyerahkan diagram susunan itu kepada Xier. "Ya, Guru." Xier terkejut. Siapapun yang bisa memahaminya akan mendapat kesempatan besar. Dia mengamati diagram itu, setiap garis dianalisis dengan cermat dan teliti. Setelah beberapa saat, dia mendongak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sekilas, diagram itu tampak mendalam. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, diagram itu tampak berantakan dan tak terorganisir. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia sama sekali tidak dapat mengingat diagram tersebut. Xier memasang ekspresi malu, "Aku terlalu tidak berbakat untuk memahaminya." Dia mengambil diagram tersebut untuk disalin dan dikirim ke Dahua dan Wilderness Martial Arts Academy. Kucing merah berlari mendekat. "Kucing merah, bisakah kau memahaminya? Jika kau bisa, Tuan akan memberimu kesempatan besar. Kau tidak boleh melewatkannya. Kuharap kau mengerti niat baikku." Kucing merah menatapnya dengan curiga. Apakah Xier benar-benar baik hati? Dalam benaknya, dia teringat saat dia dicambuk demi kebaikannya sendiri. Melihat diagram di tangan Xier, Red Cat menjadi bingung. "Jadi, ini mendalam, iya. Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau kamu bisa memahaminya, pasti luar biasa." Xier mendorong Red Cat untuk mengingat diagram dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Jika pikiran Red Cat dipenuhi dengan pemahaman terhadap diagram tersebut, dia tidak akan punya energi lagi untuk mengganggunya. Setelah diagram disalin, Xier menginstruksikan seseorang untuk mengirimkannya ke Dahua dan Akademi Seni Bela Diri Wilderness. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan bahwa diagram itu berasal dari orang senior di Pulau Changlan. Ia hanya menyebarkan kabar bahwa jika seseorang dapat memahaminya, mereka akan memperoleh kesempatan besar dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika seseorang berhasil memahaminya, mereka dapat mengirim pesan kembali. Setelah Li Xuan menggambar diagram dan membiarkan orang-orang memahaminya, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu berita. Memahami sepertiga diagram ini hanyalah tantangan pertama. Tantangan-tantangan berikutnya harus dilewati sebelum seseorang dapat menjadi murid keempatnya. Aku penasaran apakah ada orang di domain dalam yang punya bakat berlatih seni bela diri rahasia. Li Xuan menghela nafas. Jika dia tidak dapat menemukannya di domain dalam, dia harus menaruh harapannya pada domain Ling. Menatap Su Yan yang sedang berlatih teknik penyembunyian, Li Xuan berharap Su Yan dapat memahaminya. Hari-hari berlalu. Li Xuan melihat jumlah prajurit dewanya meningkat, yang berarti jumlah prajurit Great Wastelen di domain dalam juga meningkat. Kecepatan peningkatan prajurit dewa menjadi semakin cepat. Tidak jauh dari mengumpulkan 10.000 prajurit dewa. Istana Suising. Wajah Tang Jinyan memerah karena marah. Jiao Ming sudah lama pergi dan belum kembali. Pinger juga sudah lama pergi dan belum kembali. Apa yang mereka lakukan di tanah-tanah rendah? Dia tak kuasa menahan amarah. Mereka benar-benar mengabaikan tugas yang diberikannya. Pelayan itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Nona, Jiao Ming biasanya efisien dalam menjalankan tugasnya. Jika dia masih belum kembali,
mungkinkah ada sesuatu di wilayah dalam yang menariknya? Atau mungkin dia telah menghadapi bahaya? Tang Jinyan tertawa dingin dan berkata, bahaya. Mungkinkah ada prajurit di dataran rendah yang bisa mengancamnya, dewa kecil? Dan bagaimana dengan Pinger? Kenapa dia belum kembali? Pelayan itu mengundurkan diri dan berkata, belum selesai bicara, Pinger sudah berangkat ke wilayah dalam. Dia bahkan tidak tahu siapa yang harus ditangkap. Mungkin dia belum menemukan Jiao Ming. Namun, Pinger terkadang bisa sangat ceroboh. Mungkin ada pria-pria tampan di wilayah dalam yang tertarik padanya, itulah sebabnya dia belum kembali. Melihat majikannya sangat marah, pelayan itu dengan lembut menyarankan, Nona, haruskah kita meminta Nenek Jing untuk memeriksa domain dalam? Nenek Jing adalah orang kuat yang telah mencapai alam dewa. Tang Jinyan menarik napas dalam-dalam, sedikit tenang dan menggelengkan kepalanya, jika Nenek Jing pergi, nanti terlalu menarik perhatian. Kita tunggu saja, begitu Jiao Ming dan Pinger kembali, mereka pasti dihukum berat. Kalau tidak, siapa yang akan menghormatiku? Ya, Nona, pembantu itu mengangguk. Bab 383, Keajaiban Elemen Ilahi, dan Seni Menyatu dengan Cahaya dan Debu. Di dalam istana Suixing, Tang Jinyan sangat marah. Jiao Ming dan Ping 1R belum kembali, juga tidak membawa siapapun. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan menghukum mereka dengan keras sekembalinya mereka. Kalau tidak, di mana otoritasnya? Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Jiao Ming dan Ping Er telah meninggal. Yuzhou, salah satu dari 18 negara bagian dalam domain Ling. Negara Zheng adalah dinasti terbesar di Yuzhou. Meskipun kekuasaan mereka di Yuzhou bukanlah yang terkuat, melainkan keluarga kerajaan Zheng yang menjaga gerbang Ling Yu. Karena tugas khusus ini, negara Zheng tidak diperintah oleh sekte roh manapun. Sebaliknya, ia dikendalikan langsung oleh beberapa sekte roh transenden dari domain Ling. Dan karena itu, meskipun bukan yang terkuat di Yuzhou, tidak ada kekuatan atau sekte roh lain yang berani menggulingkan dinasti Zheng. Tentu saja, keluarga kerajaan Zheng sangat teliti. Selama tidak bertentangan dengan prinsip mereka, mereka akan mengakomodasi tuntutan sekte roh. Mereka bersikap rendah hati, tampaknya hanya peduli dengan tugas gerbang Ling Yu. Mereka hanya menaati tugas yang dibebankan oleh beberapa sekte roh transenden. Tentu saja, selain beberapa sekte roh transenden, tidak ada sekte roh lain yang berani memaksakan tugas kepada keluarga kerajaan Zheng. Hak istimewa ini hanya dimiliki oleh sekte roh transenden. Kekuatan apapun yang berani melakukan hal itu pada dasarnya akan menantang keagungan sekte roh yang transenden. Tunggu saja sampai tereliminasi. Pembukaan gerbang Ling Yu di negara Zheng tidak terlalu menarik perhatian. Separuh dunia seni bela diri Yuzhou tertarik pada sebuah situs harta karun tertentu. Rumornya, itu adalah makam King Tianjiao. King Tianjiao, monster tangguh dari klan Ling, dulunya memiliki reputasi yang bergema luas. Di mana ia mati, tak seorang pun tahu. Laporan terbaru menunjukkan bahwa makam King Tianjiao terletak di wilayah negara Zheng. Makam tersebut tampaknya menumbuhkan tanaman spiritual tingkat 3, pohon bijiao, dan rumor bahkan menyebutkan keberadaan tanaman spiritual tingkat 2, buah longjing. Untuk sesaat, berbagai faksi memusatkan perhatian mereka pada makam King Tianjiao, ingin mendapatkan harta karun di dalamnya. Setelah beberapa perselisihan, di bawah koordinasi keluarga kerajaan Zheng, semua pihak mencapai kesepakatan bahwa hanya seniman bela diri muda yang diizinkan memasuki makam King Tianjiao. Tidak ada batasan usia atau kekuasaan. Meski secara nama, hal itu tidak membatasi seniman bela diri lapisan bawah untuk masuk, namun seniman bela diri ini tidak memiliki kekuatan untuk masuk, dan kalaupun mereka memilikinya, mereka akan langsung tereliminasi. Hal ini hampir diakui secara universal di domain Ling. Setiap kali peristiwa besar seperti ini terjadi, banyak seniman bela diri yang termasuk dalam pasukan tingkat rendah secara diam-diam menolak untuk berpartisipasi. Sebab begitu mereka masuk, mereka akan menjadi sasaran eliminasi oleh para seniman bela diri berstatus tinggi dari sekte roh, yang tidak akan memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk bersaing memperebutkan harta karun. Makam King Tianjiao diselimuti lapisan miasma beracun. Saat itu belum waktunya untuk masuk, dan para elit muda dari berbagai pasukan kerajaan Zheng sudah tak sabar menunggu untuk menunjukkan kehebatan mereka dan meraih ketenaran di Yuzhou. Bahkan ada elit yang mencari seniman bela diri kelas bawah untuk digunakan sebagai umpan meriam. Keluarga Dai dari negara Zheng,
meski hanya keluarga bangsawan sekunder. Namun, di generasi ini, Dai Yingying, cucu dari kepala keluarga saat ini, memiliki bakat luar biasa. Kelahirannya dengan tubuh yang mulia telah membawa banyak kejayaan bagi keluarga Dai. Terlebih lagi, Dai Yingying bertunangan dengan pangeran kedua dari keluarga kerajaan Zheng, yang secara tidak langsung menghubungkan keluarga Dai dengan sekte roh transenden, meskipun banyak kerumitannya. Meski begitu, keluarga Dai sangat tersanjung, dan aspirasi mereka sedikit meningkat, mengingat mereka punya sedikit hubungan dengan sekte roh transenden. Keluarga bangsawan sekunder dan sekte roh sekunder lainnya sangat iri, selalu menyapa mereka dengan senyuman. Meskipun keluarga Dai saat ini tidak memiliki hubungan yang jelas dengan sekte roh transenden, siapa yang tahu? Aliansi pernikahan mereka dengan keluarga kerajaan Zheng mungkin suatu hari nanti akan mendekatkan mereka dengan sekte roh transenden. Dunia selalu penuh kejutan. Kadang-kadang, ketika kesempatan datang, ia tidak dapat dihentikan. Ada kalanya beberapa keluarga berpangkat rendah atau sekte roh beruntung, naik jabatan, dan melambung tinggi, mendominasi satu wilayah. Dai Yingying adalah putri yang sangat berbakat dan manja karena statusnya sebagai calon istri pangeran kedua. Akibatnya, ia mengembangkan sifat angkuh. Terutama terhadap seniman bela diri kelas bawah, dia sangat merendahkan dan penuh penghinaan. Dai Yingying juga berpartisipasi dalam perburuan harta karun di makam King Tianjiao, berniat untuk memasukinya. Saat itu, ia sedang mencari seniman bela diri kelas bawah untuk dijadikan umpan meriam, yang menimbulkan keluhan dan kebencian. Ada desas-desus tentang para penggarap lepas yang begitu marah hingga siap mengorbankan nyawa demi martabat para seniman bela diri kelas bawah. Setelah rumor mulai beredar, keluarga Dai segera mengirim tetua klan untuk melindungi Dai Yingying dan menawarkan kristal roh sebagai pembayaran kepada seniman bela diri lapisan bawah yang telah mereka rekrut. Baru kemudian, situasi berangsur-angsur menjadi tenang. Tentu saja, para petinggi keluarga Dai sedang mencari pendekar lepas itu. Hanya dengan membunuhnya mereka bisa merasa tenang. Terlebih lagi, para pendekar kelas bawah yang berani mengancam keluarga bangsawan mereka sudah bosan hidup. Dai Yingying sangat marah. Ia mendengar bahwa gerbang Lingyu telah terbuka dan ingin menggunakan orang-orang kelas bawah dari domain dalam sebagai umpan meriam. Begitu dia memikirkannya, Dai Yingying segera menuju ke gerbang Lingyu. Di Pulau Changlan, Su Yan tenggelam dalam kultivasi dan pemahamannya terhadap teknik kultivasi. Yang mengejutkan Li Xuan adalah Su Yan belum memahami cara menyembunyikan keberadaannya. Sebaliknya, ia telah memahami seni bela diri alam asal ilahi bahkan sebelum ia mencapai alam niat ilahi. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Muridmu, Su Yan, telah memahami teknik bela diri alam asal ilahi yang kau susun. Kau telah menembus alam asal ilahi. Di puncak pedestal jiwa, buku emas Tao terbuka, dan cahaya keemasan muncul. Pada saat itu, Li Xuan merasa seolah-olah sedang mengalami metamorfosis. Ia menyipitkan mata sambil menyelami misteri alam asal ilahi dengan saksama. Dengan pikiran, ia membelah sebagian alam asal ilahinya, mengubahnya menjadi avatar asal ilahi. Bab 384, Keajaiban Elemen Ilahi, dan Seni Menyatu dengan Cahaya dan Debu bagian 2. Sosok yang identik dengannya melangkah keluar dari tubuhnya dan menghilang dari tempat itu, tanpa menarik perhatian siapapun. Di atas sungai Chang, avatar Yuan ilahi berjalan-jalan. Jadi, inilah avatar Yuan ilahi, sungguh misterius. Jika seseorang menjelajahi area berbahaya, tubuh aslinya tidak perlu masuk. Dengan demikian, bahkan jika bahaya muncul, tubuh aslinya tidak akan terancam. Li Xuan merasakan kegembiraan dalam hatinya. Alam asal ilahi yang ia ciptakan sendiri sangat misterius, meninggalkan Grand Azure Martial Dao jauh di belakang. Avatar Yuan ilahi, dalam jangkauan tertentu dari tubuh sejati, berpikir dan merasakan persis seperti aslinya. Li Xuan mungkin sedang duduk di kursi di Pulau Changlan. Namun kesadarannya terhubung dengan Divine Yuan Avatar. Avatar Yuan ilahi terus berjalan, perlahan meninggalkan Pulau Changlan. Li Xuan ingin menguji seberapa jauh avatar Yuan ilahi dapat pergi sebelum koneksi kesadarannya dengan tubuh aslinya terputus. Setelah hubungan kesadaran dengan tubuh nyata hilang, avatar Yuan ilahi hanya mempertahankan beberapa kemampuan dan naluri tempur yang diberikan oleh tubuh nyata, kehilangan otonomi dan pemikirannya. Ini cukup kaku dan tidak cukup fleksibel. Tentu saja, begitu dia menerobos alam keterampilan ilahi dan roh primordial mengembun keluar,
setelah seutas roh primordial dimasukkan ke dalam avatar Yuan ilahi, maka itu tidak akan sekaku itu lagi. 20 li. Sekitar 20 li jauhnya, Li Xuan merasakan persepsinya terhadap hal-hal yang dilihat oleh avatar Yuan ilahi perlahan-lahan menjadi kabur dalam kesadarannya, yang menunjukkan ia telah mencapai batasnya. Dalam sekejap, avatar Yuan ilahi menghilang dari tempat asalnya, berubah menjadi Yuan ilahi, dan kembali ke tubuhnya dalam sekejap mata. 20 li, sudah cukup. Dia baru saja memasuki alam asal ilahi. Dengan peningkatan kekuatannya, jaraknya akan semakin jauh. Bagaimana jika aku menggabungkan 1000 bayangan bela diri ke dalam avatar Yuan ilahi? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Li Xuan. Sesosok berjalan keluar, dan avatar Yuan ilahi menyatu dengan bayangan ilahi. Pada saat ini, Li Xuan menyadari adanya perubahan. 1000 bayangan bela diri tampak tidak mengalami perubahan signifikan dan tetap ilusif seperti bayangan. Namun, setelah menyatu dengan avatar Yuan ilahi, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Dan juga memperoleh sebagian kekuatan dari alam asal ilahi. Semakin banyak bayangan ilahi, semakin banyak avatar Yuan ilahi yang bisa kupisahkan. Artinya, avatar-avatarku semakin banyak dan kuat. Jika menjelajahi tempat-tempat berbahaya, keduanya bisa menyatu. Jika bahaya muncul, aku bisa mengorbankan bayangan ilahi untuk melindungi avatar. Li Xuan merasa gembira dalam hatinya, menemukan aspek kuat dari penggunaan 1000 bayangan bela diri dan avatar Yuan ilahi dalam kombinasi. Sekarang aku berada di alam asal ilahi, dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, aku tidak takut pada dewa pemurnian manusia surgawi. Li Xuan langsung merasa jauh lebih aman. Bahkan jika dewa pemurni manusia surgawi menyerang, dia tidak akan khawatir. Kekuatan alam asal ilahi lebih kuat dari yang dia duga. Dengan kekuatan Yuan ilahi, ditambah dengan pedang pembasmi dewa dan niat pedang angin tiba-tiba, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh manusia surgawi dewa pemurnian, bukan? Li Xuan menatap puncak Pulau Changlan, tempat Su Yan terus berlatih dan memahami seni bela diri. Dalam hatinya, ia tak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan Su Yan akan memahami alam keterampilan ilahi. Setelah alam keterampilan ilahi ditembus, dewa pemurnian manusia surgawi tidak akan punya peluang sedikit pun, dan akan menjadi tugas yang mudah untuk mengalahkannya. Begitu keterampilan ilahi keluar, siapa yang dapat menolak? Saat ini aku belum bisa memahami alam keterampilan ilahi, tapi mungkin saja bisa setelah mencapai alam niat ilahi. Li Xuan diam-diam menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Su Yan, mustahil baginya untuk memahami seni bela diri alam keterampilan ilahi saat berada di alam Tongsuan. Alam keterampilan ilahi ternyata terlalu misterius. Mampu memahami teknik kultivasi alam asal ilahi sebelum menerobos ke keadaan niat ilahi sudah merupakan bakat yang luar biasa. Metode untuk menyembunyikan aura dan wujud belum dipahami. Haruskah aku mengajarkan metode ini kepada Su Yan? Li Xuan tengah berpikir keras. Kita tunggu saja sebentar lagi. Metode penyembunyian aura ini ternyata belum cukup bagus. Li Xuan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Su Yan mampu memahami dao bela diri dari alam asal ilahi, dan dia seharusnya mampu memahami beberapa aspek seni menyembunyikan aura dan bentuk. Suatu hari, saat Li Xuan mempelajari halaman kedua kitab Tai Chang, dia asyik meneliti, mencoba mengingat semua hukum langit dan bumi yang ada di halaman itu. Di mana kucing merah? Dia tiba-tiba teringat bahwa kucing merah telah diam beberapa hari ini, biasanya, dengan dalih, demi kebaikanmu sendiri, itu akan membantu Sier mengasah seni bela dirinya. Entah itu mengganggu Sier, memohon pil obat pada Su Lingxiu, bersikap manis di depan Ibu Su, atau bersikap penuh kasih sayang di dekat dirinya sendiri. Dia melepaskan niat sucinya untuk melihat Red Chat dan agak terkejut melihatnya menatap sepertiga diagram susunan, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Kucing merah bahkan memiliki pena di cakarnya, memohon kepada Ibu Su untuk mengajarinya cara menulis dan membaca. Ia ingin menjadi seekor meong yang berbudaya, bukan seekor harimau yang berbudaya. Jika kamu benar-benar memahami sesuatu, itu akan menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Li Xuan terkekeh-kecut, yakin bahwa pastilah Sier yang merasa terganggu dengan gangguan kucing itu, memutuskan untuk mengalihkan perhatian kucing merah dengan diagram susunan. Ibu Su dengan gembira mengajari kucing merah membaca, dan sambil melihat diagram susunan yang terfragmentasi, dia dengan penasaran bertanya, "Kucing merah, apakah kamu mengerti sesuatu?" Kucing merah menggelengkan kepalanya. Sambil memegang pena di tangan mungilnya,
ia mencoret-coret kertas, aku hanya tahu sedikit karakter, itu sebabnya aku tidak bisa memahami arti sebenarnya. Li Xuan menonton dengan geli. Melihat kucing merah, yang kini seukuran kucing biasa, memegang pena dan menulis, sungguh menggemaskan dan menggemaskan. Ibu Su juga merasa geli. Ia mengusap-usap kepala si kucing merah yang gemuk sambil memasukkan pil ke dalam mulutnya. Kucing merah sangat senang makan. Karena kucing merah tertarik pada diagram susunan tersebut, Li Xuan berpikir bahwa mungkin kucing merah benar-benar dapat memperoleh beberapa keuntungan, dan mengembangkan lebih lanjut dao bela diri para iblis besar. Ia memutuskan untuk menggambar diagram susunan lengkapnya. Kucing merah, ini diagram arai lengkapnya. Renungkan baik-baik, kau iblis yang hebat, dan jika kau bisa memahami sebagian isinya, dan menggabungkan keajaiban diagram arai ke dalam dirimu, kau akan diberkati. Li Xuan menyodorkan diagram susunan itu ke tangan Red Cat, sambil menepuk-nepuk kepalanya. Saat kucing merah melihat diagram susunan itu, kepalanya semakin membesar. Ia telah diinstruksikan oleh gurunya, jadi ia tidak bisa menolak untuk mempelajarinya. Ia merasa telah ditipu oleh Xier. Dia mengambil diagram susunan itu dan pergi, melanjutkan belajar dan mengenali kata-kata, dan di saat yang sama, mengasah seni bela diri Xier. Li Xuan duduk di kursi, menikmati tes spiritualnya dan membaca kitab Tai Chang, terus-menerus menghafal pola hukum langit dan bumi di halaman kedua. Pola pada halaman kedua lebih sulit diingat dan lebih misterius daripada pola pada halaman pertama, jelas melibatkan tingkat yang lebih dalam dari hukum langit dan bumi. Diagram arai sudah beredar sejak lama, tapi anehnya, belum ada yang mengerti. Li Xuan menghela nafas. Tampaknya mustahil untuk menemukan murid yang akan mendalami martial dao yang aneh dalam waktu dekat. Tiba-tiba, buku emas Tao di alas jiwanya terbuka, dan cahaya kemasan memancar keluar. Muridmu Su Yan telah berhasil memperoleh teknik harmonisasi dengan cahaya dan debu dari metode persembunyianmu, dan telah menyelesaikannya. Su Yan akhirnya memahaminya, teknik harmonisasi dengan cahaya dan debu. Li Xuan tersenyum, murid utamanya tidak pernah mengecewakannya. Sekalipun itu adalah teknik kultivasi yang sangat sulit, dia masih bisa memahaminya. Melihat ke atas, Su Yan yang duduk di puncak gunung tampak berbeda. Kalau saja dia tidak menyelesaikan teknik harmonisasi dengan cahaya dan debu, orang mungkin akan mengabaikannya sekilas, seolah-olah dia hanyalah sebuah batu. Indra ketuhanan Li Xuan menyebar, dan ia tersenyum. Su Yan duduk di sana, seolah menyatu dengan rumput, bebatuan, dan lingkungan sekitar, tanpa kehadiran seorang seniman bela diri. Auranya menyatu dengan rumput dan batu. Ini adalah teknik harmonisasi dengan cahaya dan debu. Li Xuan menarik kembali akal sehatnya, tersenyum kecil saat dia terus mempelajari hukum langit dan bumi dalam kitab Tai Chang. Su Yan siap berangkat ke domain Ling. Dengan teknik harmonisasi dengan cahaya dan debu di tangannya, dia dapat dengan mudah menghindari pengejar manapun, bahkan jika dia membangkitkan kekuatan yang besar dan diburu. Guru, teknik bersembunyi ini terlalu misterius, terlalu mendalam, saya tidak bisa memahaminya. Bagaimana saya bisa memahaminya? Rambut Su Lingxiu berantakan, dia mencengkeram bahu Li Xuan dengan wajah muram. Li Xuan tersenyum kecut. Lagi pula, bakat Su Lingxiu memang bukan untuk hal seperti ini, wajar saja kalau ia kesulitan memahaminya. Bahkan jika Meng Chong ingin memahaminya, dia mungkin akan memakan waktu lama, dan teknik bersembunyi yang dia pahami mungkin lebih lemah dari milik Su Yan. Pelajari teknik bersembunyi ini sebentar. Ini cukup umum. Li Xuan tersenyum dan menyampaikan teknik persembunyian yang telah disusunnya kepada Su Lingxiu. Memahami teknik bersembunyi ini tidaklah sulit. Dengan bakat Su Lingxiu, ia pun segera memahaminya. Muridmu, Su Lingxiu, telah memahami teknik persembunyianmu. Kau telah menguasai teknik persembunyian. Aura Su Lingxiu tampak biasa saja, bahkan temperamennya pun tampak biasa saja, tidak menarik perhatian. Guru, saya sudah mempelajarinya. Su Lingxiu menyipitkan matanya. Ia berlari kecil sambil berkata, aku akan menguji kakak senior, untuk melihat apakah dia bisa mendeteksi keberadaanku. Li Xuan menggelengkan kepalanya. Karena Su Yan telah memahami teknik harmonisasi cahaya dan debu, Su Lingxiu dan Meng Chong tidak perlu lagi mencoba memahaminya. Lagi pula, kalaupun mereka memahaminya, hasilnya akan lebih rendah daripada Su Yan, jadi mereka tidak perlu membuang waktu dan tenaga.